Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamin
sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak diterima, dan di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Amin. ويستحب في الصوم ثلاثة أشياء. ويستحب الذي menunjukkan atau disunahkan في الصوم sebab berpuasa. Fi-nya ini bermakna sabab disebut dengan pihak sababnya. Jadi sebab berpuasa disunahkan sebab berpuasa. Apa yang disunahkan sebab orang berpuasa? Ada tiga perkara. Jadi yang ada di dalam kitab ini di dalam Al-Bukhari itu dijelaskan ya, sebab berpuasa itu disunahkan kita untuk melakukan tiga perkara. Ahaduha, salah satu dari tiga perkara, ta'jilul fitri, menyegerakan untuk in tahaqqaqa ghurub syams, jika benar-benar sudah nyata atau jelas terbenamnya matahari. Fa in syakka, maka jika ia ragu dengan telah terbenamnya matahari, fala yu'ajjilul fitra, maka dia tidak boleh menyegerakan untuk berbuka. Jadi kajian kita pada kali ini melanjutkan tema tentang beberapa pekan yang lalu. Dulu sudah saya sampaikan, hati-hati warning ya, yang punya istri bersetubuh dengan istrinya, hamidah, halimah, hati-hati resikonya. Dia harus mengalami qada wal kafarah, wajib mengqada puasanya dan membayar kafarah. Kalau bersetubuh dengan istri di siang hari fil harji, kemaluan istri, baik kemaluan depan maupun kemaluan belakang. Ya, hayyan atau mayyitan, baik dirinya masih hidup atau sudah mati. Itu alaihi wajib dia qada. Di samping qada wal kafarah dan kafarah. Berarti kalau satu hari yang umur satu hari ditambah nanti dengan kafarahnya sama itu berarti menjadikan seorang bukan itu ada siang hari ini puasa 2 bulan berturut-turut, dan 2 bulan berturut-turut ini di luar puasa qadanya. Berarti 2 bulan plus 1 hari. Jadi bukan cuma 2 bulan terus dia nggak kodok. Jadi 2 bulan itu kafarahnya kodok. Yang lain lagi makanya
Sekarang kita lanjutkan, disunahkan sebab berpuasa itu 13. Apa? Pertama, takbirul menyegerakan berpuasa. Kenapa puasa itu harus disegerakan untuk berbuka? Dengan persyaratan intahaqqaqa ghurubu syams. Kalau memang benar-benar sudah terbenam itu matahari, benar-benar sudah masuk waktu maghrib, dia udah yakin. Kalau udah yakin segera buka. Fa in syakka jika ragu, jangan disegerakan, tunggu dulu sampai muncul keyakinan. Fa in syakka fala yu'ajjilul fitr. Jadi kemudian orang bertanya, kenapa harus segerakan ini berbuka? Karena Nabi itu melarang naha 'anil wisal. Nabi kita melarang puasa itu terus-menerus nyambung. Jadi kalau puasa gak boleh nyambung, kata Nabi. Mentang-mentang kuat puasa 2 hari, 3 hari, atau ada sebulan puasa, ya enggak berbuka, itu dilarang oleh Nabi. Untuk memutus istilah wisol, maka segera berbuka, berarti nggak wisol kan? Karena khawatir kalau ditunda-tunda masih nyambung terus. Makanya ketika datang waktu berbuka dan kita udah yakin betul-betul masuk waktu maghrib, ayo segera berbuka. Berarti kita sudah memutus mata rantai al-wisol. Wisol itu kan nyambung. Nggak boleh orang puasa itu terus masih kuat mati ternyata subuh isa masih kuat terus ya, subuh terus lagi, itu dilarang oleh Nabi. Makanya segeralah berbuka ketika sudah yakin datang waktu maghrib, karena dengan kita berbuka berarti kita sudah memutus mata rantai yang disebut oleh syariat dengan istilah al-wisal. Tapi melarang itu al-wisal. Puasa terus. Kalau orang puasa 2 hari, 3 hari itu bukan puasa, namanya menguasain orang kali. Orang dipuasa sampai 3 hari, 4 hari, seminggu, itu bukan puasa. Jadi ini hikmahnya ketika orang yang bertanya, kenapa disegerakan? Karena saya masih kuat, stamina masih oke. Iya, karena waktu sahurnya pakai telur bebek. Ya. Jadi masih bukan persoalan kuat atau enggak, tapi persoalannya Nabi melarang puasa terus-menerus nyambung. Makanya harus diputus mata rantai wisalnya itu dengan sesegera mungkin. Kita berbuka dengan catatan tahaqqaqa ghurubu syams. Sudah nyata, sudah jelas terbenamnya mata. Wa yusannu ay yaftur wa yusannu ay yuftira ala tamrin wa illa farah. Di samping sunnah menyegerakan berbuka, disunnahkan pula ay yuftira ala tamrin, berbuka dengan kurma. Sunnah berbuka dengan kurma. Kalau kita nggak ada kurma, ya sekarang udah banyak. Ya, sunnahnya berbuka dengan apa? Kurma wa illa sama ini. Kalau nggak ada kurma, air. Ada kurma, air. Sekarang langsung minum, nggak pakai kurma, boleh nggak? Boleh. Makan. Atau langsung makan gorengan gampang. Ya, tapi sunnahnya itu memang ya kalau kita ikutin apa syariat, kalau ada kurma dulu, baru namanya air. Iya. Kolak. Kita kurma, lidah orang itu beda-beda. Asinan. Kolak. Ada orang yang lebih senang lidahnya kolak daripada apa? Asinan. Kurma. Ada yang es doger sebagainya. Iya. Kalau kurma kurang apa ini ya? Orang gendang. Nonjok. Kalau es doger, es cendol ya. Cincau. Apalagi cincau tuh ya. Yang kalau bikinnya di impor, iya. Itu dingin itu, nggak ada masalah. Tapi kalau memang kita mau ikut jadi syariat, ya pakai kurma. Makan kurma dulu, kemudian baru minum
Saya minum malam belakangan. Saya kan lagi bikin sunat. Emang badan saya begitu cocoknya. Iya, kan makan itu tergantung cocoknya apa namanya. Itu kalau buka biasanya gorengan sama lontong, baru minum. Orang-orang aus duluan, saya lapar duluan. Ya. Jadi apa namanya kondisi seseorang itu kalau untuk kita wajib puasa, tapi masa iya orang puasa nggak buka? Buka nggak kira-kira? Buka. Ya kalau buka kan kata Nabi sebenarnya pakai korma, pakai air makan. Dari mana itu korma? Dari mana itu makan? Duit. Kan kita harus beli. Makanya jangan dianggap apa namanya orang cari dunia itu nggak boleh. Yang nggak boleh itu cari dunia untuk dunia. Yang diwajibkan mencari dunia untuk akhirat. Kalau punya duit kan bukannya bisa macam-macam. Nah, malam pertama buka pakai ini, kan gitu ya. Besok malam kedua minumnya ini, bisa macam. Sahurnya pakai. Iya, makanya jangan dianggap ekonomi itu berarti. Ekonomi kita harus kuat. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minil dha'if. Kata Nabi. Wa fi kulli orang mukmin yang kuat itu lebih disayang oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Itu kata Nabi. Jadi kalau sama-sama punya iman, dikata Nabi, yang kuat itu yang Allah apa namanya lebih sayang. Kuat apanya? Kuat ekonominya, kuat pengetahuannya, kuat juga pengaruhnya. Jadi orang-orang yang berpengaruh dengan orang yang tidak berpengaruh, meskipun sama-sama beriman, Allah lebih senang pada orang-orang yang punya pengaruh. Karena itu lebih mudah untuk berdakwah. Orang-orang yang kuat fisiknya dengan orang yang loyo dari waktu masih muda, kita lebih senang kepada orang-orang yang lebih kuat fisiknya. Karena dia bisa diajak berjihad. Punya apa namanya kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang orang yang kuat ekonominya juga begitu lebih disayang oleh Allah dengan catatan kekuatan atau potensi kekuatan yang Allah berikan kepada mereka digunakan untuk menopang dan mempertahankan iman. Kalau orang lemah semua, ekonominya lemah, badannya, pikirannya, sampai syahwatnya Ya, kacau dah. masalah repot nggak kira-kira? Repot. Makanya ekonomi juga harus apa namanya usahakan kita clear. Jadi jangan dianggap belajar udah akhirat aja berusaha mikirin dunia. Bagaimana Anda bisa ke akhirat kalau nggak ada modal dunianya? Doa itu nggak datang wa fil akhirati hasanah. Awalnya apa? Fid dunia hasanah. Kalau di dunia udah hasanah, hasanah di dunia jadikan modal untuk hasanah. Yang penting potensi kekuatan yang Allah berikan itu kita gunakan untuk menopang iman. Nah, yang namanya ekonomi zaman sekarang itu penting sangat penting.
milih ini karena faktor ekonomi. Orang yang lemah ekonomi dikasih sebuah sekarang aja udah benar. Berubah nggak kira-kira? Oh iya. Oh, jadi bisa sama. Banyak al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minin dhaif. Yang penting gunakan kekuatan yang Allah berikan kepada kita, kekuatan akal dalam bentuk daya pikir yang tajam, yang rasional, kemampuan intelektualitas yang mumpuni, pengetahuan yang luas, cakrawala berpikir yang luas. Itu kita gunakan untuk menolong kita. Yang dia bilang itu dikasih harta buat apa? Liyasuddu sabili, untuk menjauhkan orang dari jalan. Ini Fir'aun pernah disampaikan sama Nabi Musa. Kenapa Nabi Musa disampaikan? Rabbana wa qala Musa Rabbana innaka atayta fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya Rabbana liyudillu an sabilik Fatmis ala amwalihim washdud ala qulubihim. Kata Nabi Musa, ya Allah, Engkau telah berikan kepada Musa dan antek-anteknya pembesar-pembesar apa zina dan perhiasan yang luar biasa, kekayaan emas, ya sekarang tuh kekayaan alam dan sumber daya alam dikuasai oleh Fir'aun dan antek-antek. Wa amwalan dan harta yang banyak. Tapi kata Nabi Musa, Rabbana liyudillu an sabilik, harta dan perhiasan yang kau berikan kepada Fir'aun dan pemuka-pemukanya itu, antek-anteknya digunakan untuk menjauhkan kaum saya dari engkau itu. Makanya harta ya ketika berada di tangan orang-orang kafir itu sangat berbahaya bagi kepentingan Islam, karena bisa digunakan untuk mempengaruhi orang-orang yang beriman apalagi imannya lemah. Mudah-mudahan alim-alim jihad ekonominya mampu. Amin. Mudah-mudahan tahun 2024 nih ya, yang sekarang kontrak punya kontrakan. Amin. Amin. Udah punya kontrakan nambah. Amin ya Allah. Yang punya sawah 10 hektar jadi 20 hektar. Amin. Yang punya satu jadi apa? Sapi. 3. Dua langsung 5 aja ya. Mudah-mudahan amin begitu. Amin. Mudah-mudahan berkah ya kita. Jadi jangan dikesampingkan ekonomi, karena ternyata beratnya perjuangan Nabi Musa itu ketika berhadapan dengan Fir'aun dan antek-anteknya yang Allah berikan kekuatan ekonomi, hartanya luar biasa. Iya, kekayaannya luar biasa. Digunakan untuk mengaruhi ya kaumnya Nabi Muhammad. Mudah-mudahan cari berkah haji ini, cari berkah. Yang kedua, wasani yang kedua, takhiru sahuri, mengakhirkan sahur. Jadi kalau berbuka suruh cepetan. Kalau sahur suruh apa? Belakangan akhiru sahur malam yaqti syakin, selama dia tidak berada dalam keraguan, wala yakhiru, maka dia tidak boleh mengakhirkan. Jadi kalau takhir sahur itu rada-rada belakangan, Mepet ya. Malam yaqti syakin, selama dia tidak berada pada keraguan, artinya kalau dia sahur terus makan, belum kelar makan udah subuh, ya boleh. Mundur lagi dia, jangan terlalu apa namanya ditakhir. Nah ini dikondisikan kepada pribadi kita masing-masing. Meskipun ulama mengatakan ukuran antara sahur dengan subuh itu 50 ayat, ukuran baca Al-Quran 50 ayat. Tapi kan manusia itu makannya beda-beda. Ada yang kalau makan lama, ya. Ada yang apa namanya ekspres, kalau makan bakso langsung telan, ya.
Nah itu dia gitu kan. Kalau saya sekarang jam baru sahur belum kelar, ini jangan dulu lagi ya. Agak apa namanya majuan lagi. Kalau yang makannya cepat, ya satu piring 2 menit dia makan. Itu bisa lebih apa namanya mundur. Jadi ini kondisional. Meskipun ukuran yang disampaikan oleh ulama itu kira-kira baca ayat 50, tapi kan nggak semua orang makannya apa namanya. Coba deh kita makan bareng aja, makan di nampan aja berdua. Ya, ada yang habis duluan, ya, ada yang ada yang masih makan. Kan kalau di sebelah kan ada yang mungkin kalau makan punyanya lama, biar halus. Jadi kadang-kadang makan sop berdiapakan dalam terus itu. Jadi takhir itu dikondisikan dengan apa namanya yang orang-orang yang biasa makan. Jadi nah batasan sahur itu ma bainan nisfi ya nisfil lail ila tulu'il fajr. Sahur itu baru disebut sahur kalau dimakannya sudah melewati tengah malam. Jam 12 lewat itu sudah disebut sahur. Boleh niat. Boleh niat. Kalau Anda di bawah jam 12 Ngarang. makan boleh, minum Boleh. tapi nggak bisa disebut apa? Sahur. Itu namanya minum. Pemindo. Kalau bahasanya dibubur lebok. Ya. Udah sahur di berapa? Setengah 12. Itu belum sahur. Ada batasannya itu. Jadi kalau di jam 12 ini 10 lain setengah malam. Ya. Jam 00 deh mulai ya. Oh jam 12 mulai 00 lagi tuh ya. Nah itu udah boleh disebut sahur. Dan makin mendekati subuh itu makin afdal. Berarti ada sahur jam 1 boleh, jam 2 boleh. Akhirnya mendekati subuh masa setengah 4 begitu. Iya. Atau jam berapa tuh? 3. Itu boleh. Kan jam 11 sahur. Meskipun nggak dilarang, jadi jangan ada berpikir nggak boleh makan jam 11. Iya. Belum tengah malam. Kalau makan boleh kapan aja. Iya. Cuma kalau sahur ada batasan. Sama juga dengan niat puasa kemarin ada batasan. Min ghurubi syamsi ila tulu'il fajr. Jadi kalau puasa wajib, niat puasa itu harus ditabir. Apa itu ditabir? Dibaca, diniatkan pada waktu malam. Nggak boleh waktu siang itu di apa namanya? Ya, niatnya di waktu siang nggak boleh. Kalau udah subuh, kagak sah niat puasa itu. Itu kalau puasa wajib. Makanya hati-hati nih. Contoh yang paling gampang. Anda nggak niat puasa wajib puasa Ramadan. Iya, aku megang duitnya. Tahu habis sholat subuh. Oh iya. Allah saya belum niat. Baru niat nih habis subuh. Anda tetap nggak boleh makan, nggak boleh minum, nggak boleh berseru, sama persis dengan orang yang melaksanakan ibadah puasa. Tetapi nanti setelah Ramadan Anda diwajibkan untuk qada. Hanya gara-gara Anda gak niat. Ini jangan dianggap enteng. Karena itu kata lagi man lam yubayyitin niat fala malah orang yang tidak mentabir niat di waktu malam maka tidak sah. Tetapi jangan mentang-mentang saya lupa niat sudah apa namanya kopi teh malam lupa. Tetap Anda punya kewajiban menjaga kemuliaan Ramadan dengan tidak makan, tidak minum, tidak berdoa, persis seperti orang berpuasa. Tetapi Anda
tidak dihukumi sedang berpuasa, karena setelah Ramadan nanti Anda punya kewajiban untuk mengqadha. Makanya ulama-ulama kita bijak. Kalau di sholat tarawih ya kita niat puasa, jangan sampai lupa. Kalau yang kagak tarawih niat di rumah. Ini buat puasa wajib. Beda dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah dari apa namanya waktu maghrib sampai kapan? Ila zuhur, sampai waktu zuhur. Lebih apa namanya? Lebih luas. Contoh begini, hari Senin, pagi ini habis subuh, di jam 6, mau kopi gak ada kopinya, mau ngeteh gak ada tehnya. Kemarin habis dibagi sembako udah habis, gak dibagi lagi. Ya, itu udah namanya habis. Ya, udah habis, udah selesai. Ngarepin yang bagi sembako udah apa namanya? Habis. Udah ngopi yang gak ada kopi, ya, ngeteh ya kagak. Ada cari pula juga enggak. Orang masih kenyang. Nah kalau gitu saya puasa. Kalau puasa sunnah kan? Atau Anda belum makan nih dari subuh belum makan sampai jam 10. Jam 10 masih nggak kepengen makan lagi. Sampai jam 11. Kalau jam 11 masih kuat nih. Udah kalau gitu niat puasa aja nih kebetulan hari Kamis. Niat aja dalam hati. Saya puasa sunnah karena Allah dalam hati. Sah udah puasanya. Enak kan begitu ya. Tapi saya pagi-pagi belum makan subuh. Iya. Belum makan apa namanya? Nasi uduk. Kalau belum makan nasi uduk udah batal ya. Enak buat belum makan nasi uduk 2 piring sebentar baru apa namanya? Niat. Puasa itu kalau puasa sunnah itu lebih apa namanya? Ya di luar waktu. Tapi kalau puasa wajib hati-hati. Ya. Karena kita ya malam ini yang manusia. Jadi ini berlaku untuk puasa wajib. Wasalisu dan yang ketiga wa yahsul sahur bi qalil naqli wa syurb. Sahur itu bisa ya hasil dengan sedikit makan dan sedikit minum. Di sahur itu sedikit boleh, minum sedikit, makan sedikit boleh. Tapi ukuran sedikit itu kan apa namanya relatif. Sedikitnya Jamil, ya, sama sedikitnya siapa namanya? Ya, Imam beda. Kalau Jamil nih ya sepiring udah banyak, Imam makannya banyak, sepiring masih apa? Sedikit ya. Jadi kalimat sahur itu ya bisa dilakukan dengan sedikit makan, sedikit minum. Jadi itu dilihat orangnya. Kalau dia makannya banyak, sepiring dia masih dikit. Dia 2 piring baru apa namanya? Makan. Kalau yang makannya dikit, sepiring aja udah dijaga apa namanya? Dikit, banyak. Sama juga apa namanya lalat. Lalat itu lalat 1 jempol aja udah dianggap apa namanya? Oke, itu lalat. Padahal cuma kayak bang. Iya. Tapi tai kuku gede banget dianggap apa namanya? Kecil apa gede? Iya. Itulah yang saya katakan relasi. Jadi qalilul aqli wa yaqil itu diukur juga kepada apa namanya manusia. Jadi ukuran banyak, ukuran apa namanya sedikit itu kepada apa namanya manusia. Ada orang yang minum segini aja udah apa namanya banyak. Ada kalau belum seember belum apa namanya. Begitu cara apa namanya ya memahami persoalan. Jadi nggak ada ukuran sedikit yang harus setengah ini diukur sama apa namanya yang mengkonsumsinya itu. Wasalisun dan yang ketiga tarkul hajri al-fuhshi minal kalam, meninggalkan ucapan-ucapan yang jelek, al-fahish minal kalam. Fayusawwinu shahib lisanahu anil kadhibi wal ghibati wa nahwi dzalik.
kasyatmi wa in syatamahu ahadun falyaqul marrataini wa thalathan indisa'im. Yang ketiga itu sunnah. Apa sunnah? Meninggalkan ucapan yang jelek. Sunnahnya ini bin nisbah lisaum, bukan berarti kalau meninggalkan ucapan yang jelek ini hanya ketika berpuasa. Di luar berpuasa kita boleh, enggak. Di luar berpuasa kita pun punya keharusan untuk menjaga lisan kita dari ucapan-ucapan yang yang jelek, lebih-lebih ketika kita sedang menjalankan ibadah puasa. Jadi jangan dipahami meninggalkan ucapan yang jelek itu hukumnya sunnah. Sunnah itu binisbah lis-shaum. Kalau dikorelasikan dengan ibadah yang sedang kita lakukan itu puasa. Artinya ketika kita menjalankan ibadah puasa, ucapan yang buruk itu sangat-sangat dianjurkan lagi. Karena ini bisa membatalkan dan menghancurkan pahala puasa. Karena dikatakan wa insya'allahu ahadun, kalau ada orang yang membentak kita, yang mencaci maki kita lagi puasa, jangan dibalas. Balasnya pakai apa? Qul inni shaim. Gua lagi puasa, ngomong hadirin lu. 2 kali, bahkan 3 kali. Inni shaim. Digentak lagi inni shaim. Digentak lagi inni shaim. Udah 3 kali digentak, yang gentak nanya ini shaim apa sih ini? Gua lagi puasa gitu. Agak mau ladenin lu. Ngomong aja. Ya. Jadi jawabannya begitu. Kalau lagi puasa itu digentak orang, diajarin sama Nabi. Ngomong aja, saya lagi puasa. Jangan dibalas. Kalau dibalas jadi apa namanya? Ribut. Jadi batal. Ya. Kita bilang ini shaim, digentak lagi ini shaim. Kita apa itu tadi? Ini shaim lagi. Ya berat lah. Berat puasa itu berat. Namanya puasa itu apa? Nisfu shaum, di separuh apa? Kesabaran. Tapi ingat pula kesabaran. Inna ma'al usri yusra. Setelah kesulitan akan muncul kemudahan. Buah kesabaran, coba lihat. Kita dilatih sabar aja dulu. Pengen makan, tahan aja dulu. Kita juga waktunya makan. Pengen minum yang haus, sabar. Ntar juga kalau udah maghrib, waktunya boleh. Jadi orang sabar itu dilatih dengan ibadah puasa. Nanti ada waktunya kita menemukan buah dari kesabaran kita. Coba ini, kita lagi puasa nih, haus banget. Tahan aja. Nanti juga waktunya kita boleh minum. Nikmatnya. Ya, lapar banget dia. Tahan aja Pak. Ntar juga waktunya kalau maghrib makan. Jadi yang disebut inna ma'al usri yusra begitu. Nggak mungkin kesabaran itu nggak berbuah kebahagiaan, nggak mungkin. Air ini segini ya kurang nikmat Pak. Tapi kalau kita minumnya maghrib setelah kita puasa, nikmatnya apa namanya? Luar biasa. Air segelas kurang berharga, nasi sepiring kurang berharga. Tapi kalau kita yang makannya setelah puasa di waktu maghrib, itu nasi sepiring buah, air segelas begitu sangat apa namanya? Berharga. Makanya setiap kesabaran pasti akan membuahkan kebahagiaan. Cuma kitanya kurang sabar. Puasa baru jam 3, asar udah jebol. Iya. Akhirnya begitu datang waktunya makan, maghrib udah kurang apa namanya? Ada yang aki-aki sahur 2 kali, jam 12 sahur. Jam 3 sahur. Nah, johor udah apa namanya? Aki-aki bukan johor. Ya. Ya nanti nggak akan mendapatkan kenikmatan. Makanya yang disebut puasa itu melatih kesabaran di situ.
kalau kita sabar kan ada waktunya kita senang. Cuma kadang-kadang yang kita goyang juga ya, namanya apa namanya? Iya, lagi peroncongan. Kita lagi jadi driver, jadi supir ya. Mana panas, mana haus, ya. Mana lihat orang apa namanya? Belum. Pada makan, sabar aja. Ntar kalau nanti waktunya juga asal mah. Ya, mudah-mudahan ini ya tinggalkan perkataan yang apa namanya yang jelek di mana ya mencaci maki orang yang ngomongin orang adu domba orang nggak boleh ya kita dikatain asal kita jangan ngatain orang. Nabi aja nih sama Abu Jahal bilang Muhammad Majnun, Muhammad gila. Nabi kita dibilang apa? Gila sih. Bilang siapa? Abu Jahal. Sama pamannya sendiri di Abu Lahab. Huwa kahinun. Ponakan saya itu Muhammad dukun. Tukang telur kalau kata kita. Nabi tukang santet, tukang sihir. Abu Sufyan musuhnya lagi temannya Abu Lahab sama Abu Jahal namanya Abu Sufyan. Ngomong mas. Muhammad itu ucapannya gak ada yang benar. Itu dari dulu begitu. Makanya kalau bapak dikatain gila. Sebanyak begitu ya. Ya alhamdulillah yang kita kepada Nabi ya Nabi kita aja dibilang apa? Bilang Terus yang lain dibilang yang nggak hadir ada. Dibilang stres alhamdulillah. Dia bisa ya. Nabi Terus yang belum sampai gila bagaimana? Ya, dibilang tukang santet, dibilang dukun, jadi begini berarti selama bulan puasa jangan menggampangkan minum doang. Kalau gampangkan minum cucu kita nanti kita juga kuat. Ya, yang penting itu apa namanya menjaga hawa nafsu. Mudah-mudahan minggu besok kita diskusi ya. Itu sahabat punya pangkalan masing-masing ya. Masing-masing di tempatnya ya. malam minggu Ya. Kalau pada puluh di malam ya. Masing-masing itu punya pendaringan ya. Tapi niatnya jangan jadi pendaringan. Itu sahabat niatnya ya. Pahala. Besok malam minggu besok itu sahabat berarti kita taklimnya Libur. iya. Ganti dengan ismu. Nah, minggu satunya lagi kita sudah tawaful. Kalau itu tentukan serendah Tara. kedua sulit ya mau dibagi sama apa? Rohan. Kita lakukan Kesrohan. kedua iya usulin sekaligus Rohan. jadi kita taklim ini terakhir ya. Terakhir juga berarti kita ketemu lagi. Mudah-mudahan pada ketemu lagi sehat walafiat. Amin. Ketemu lagi nanti kita ditawafulkan ya. Ya. Sekaligus rohan Rohan. ya. Rohan akbar tempat di tempat mudah-mudahan bisa memahami ya. Amin. Kalau selama ini penyajian saya materi yang saya sampaikan ini kurang berkenan mohon maaf aja ya. Ya kalau salah-salah ya maafin aja. Maafin. Kemudian kalau salah ya, kalau kurang berkenan ada yang tersinggung, ya memang saya sengaja. Ya kalau menyinggung orang bukan menyinggung orang memang saya sengaja. Ya, karena kalau nggak disinggung kalau punya apa namanya? Pikiran risiko kita dimaki-maki itu dari risiko. Kalau jadi ustadz atau dikatain orang, jadinya mucikara main di dapur. Main di dapur jangan ini mau pala pegang, ikan cuek, ya. Kita kalau dakwah siap ya benar-benar dimaki, dia dimaki, dibully siap ya. Namun ini sudah kita sampaikan, mudah-mudahan ya benar-benar bulan Ramadan. Jadi masalahnya puasa bulan bulan. Oh iya. Begini, kalau malam pertama nih ya, yang terakhir sudah. Nah itu sholat hari Ramadan aku ini hari salati.
itu kan bukan pendapatnya Imam Syafi'i, itu pendapatnya Imam Malik. Tetapi kemudian kita pakai. Kenapa? Tujuannya ini untuk mengcover. Kalau nanti pada hari-hari berikutnya kita lupa niat. Ya kalau kita lupa niat, udah niat di awal puasa 1 bulan penuh, insya Allah niat kita di awal bulan itu di malam pertama mengcover niat yang kita lupa. Tapi kalau kita nggak baca itu, ya begitu lupa, resikonya kita harus apa namanya? Modal. Makanya di musola-musola, di masjid itu kalau malam pertama ya diajarin itu jamaah untuk niat puasa selama 1 bulan. Tujuannya untuk jaga-jaga kalau nanti ya di hari-hari berikutnya malam berikutnya ada yang apa? Ya, jelas ya. Makanya itu penting di malam pertama. Ya mudah-mudahan pada waktunya kita bersyukur Tuhan, mudah-mudahan pada sehat walafiat, Amin. sehat badannya, Amin. hatinya, Amin. pikirannya, ekonominya. Amin. Mudah-mudahan rumah tangga sakinah mawaddah Amin. Amin, amin. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.